Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja saya berdiri, tidak terlalu lama insyaallah. Pada kesempatan subuh kali ini mari kita sama-sama mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman yang kuat sehingga alhamdulillah kita masih bisa mengikuti rangkaian ibadah-ibadah Ramadan, rangkaian amalan-amalan Ramadan dari siyam, dari qiyam, tilawah Al-Quran, dan banyak amalan-amalan lain yang sudah kita laksanakan. Itu semua kembali lagi kita perlu ingat bahwasanya semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah telah menurunkan rahmatnya atau kasih sayangnya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan tercela. Lalu Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita untuk melaksanakan perkara-perkara ketaatan, perkara-perkara kebaikan. Itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pernah sabdakan yang mahfumnya adalah kita semua akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalan kita. Bahkan sahabat bertanya, bahkan engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku, termasuk Rasulullah. Jadi rahmat Allah hadirin itu mesti kita cari, mesti kita raih. Kita usahakan. Karena sesungguhnya ketika Allah telah merahmati hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya tersebut dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar maupun dosa kecil, sehingga nanti pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, memberikan hidayah petunjuknya kepada orang yang telah diberi rahmat untuk mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan rahmat Allah, sungguh kalian pasti termasuk menjadi orang yang merugi. Kenapa bisa begitu? Karena hadirin, kalau bukan rahmat Allah, mungkin waktu kita berbuat dosa, bisa saja saat itu nyawa kita dicabut. Ataupun kita saat itu bisa langsung diazab. Akan tetapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga Allah beri kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga Ramadan itu dikatakan bulan rahmat, bulan kasih sayangnya Allah. Jadi hadis yang sahih adalah Ramadan itu tidak dibagi-bagi, maksudnya awalnya penuh rahmat, pertengahannya ampunan, kemudian akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Padahal tidak demikian. Nabi sampaikan bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat dari awal sampai akhir. Akan tetapi hadirin, rahmat Allah pun tidak semua diberikan kepada orang hamba-hambanya. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah kekalkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Allah senantiasa menyayangi kita. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sebagai ucapan rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah memperjuangkan agama ini sehingga kita bisa mengenal dinul Islam, agama Islam.
Kalau bukan perjuangan beliau dan para sahabatnya, mungkin saat ini kita masih sembah batu, sembah pohon, sembah dan makhluk-makhluk yang lain. Tapi karena pengorbanan beliau dan para sahabatnya lah yang memperjuangkan agama ini sampai ke negeri kita ini. Sehingga kita hari ini bisa mengenal Islam, bukan mu'allaf, bukan baru masuk Islam, tapi kakek nenek moyang kita sudah mengenal Islam terlebih dahulu. Dari siapa? Dari orang-orang yang memperjuangkan agama. Sehingga hadirin, cara kita berterima kasih kepada Rasulullah adalah dengan bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada beliau dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kelak di yaumul qiyamah kita digolongkan sebagai umatnya dan insyaallah mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini saya ingin sedikit berbeda, menyampaikan kultum. Biasanya kultum itu tentang pesan-pesan Rasulullah, pesan-pesan Allah, pesan-pesan para ulama. Di ujung daripada Ramadan ini saya ingin sampaikan satu berita, dan berita ini pun dari Al-Quran yang jarang dibahas oleh penceramah. Apa itu? Khutbah syaitan, khutbahnya iblis. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Quran, kelak setelah yaumil hisab, Allah telah menghitung amal-amal manusia. Golongan kanan fariqun fil jannah, segolongan yang diistilahkan golongan kanan telah masuk surga. Kemudian golongan kiri, wa fariqun fis sa'ir, golongan yang kiri dimasukkan ke dalam neraka. Setelah orang-orang baik, orang-orang bertakwa dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan podium, mimbar kepada iblis untuk berkhutbah. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada iblis terakhir kalinya setelah semua manusia dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 22 sampai 23, Allah ceritakan begini. Wa qala syaitan, maka iblis atau syaitan berkata, berkhutbah situ. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Pasti panjang ayat ini, tapi saya ingin membahas sebagian. Syaitan berkata, berkhutbah, sesungguhnya Allah, innallaha wa'adakum wa'dal haq, Allah telah berjanji, dan janji Allah pasti benar. Apa janji Allah? Janji Allah kepada kita, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka membuktikan keimanan mereka dengan beramal soleh. Tidak sekadar mengatakan saya beriman, tapi dibuktikan keimanan mereka dengan beramal soleh, bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Maka janji Allah, lahum jannat, bagi mereka adalah surga. Kemudian apa janji Allah untuk orang-orang kafir? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Bahkan innal ladzina amanu, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang syirik menduakan Allah, fi nari jahannam, Allah telah siapkan neraka jahannam untuk orang-orang tersebut. Dan janji Allah itu benar, kata iblis. Kemudian iblis mengatakan lagi,
Dan aku pun berjanji kepada kalian. Iblis juga mengatakan saya berjanji kepada kalian. Tapi aku mengingkarinya. Kemudian iblis menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara dia menggoda kita. Iblis cuma mengatakan begini, illa an da'awtukum fastajabtum li. Sesungguhnya saya itu cuma mengajak kalian. Jadi Bapak Ibu, inilah rahasianya kenapa Ramadan Nabi sebutkan wasufidatis syayatin, setan-setan yang jahat Allah ikat. Di bulan Ramadan setan-setan itu diikat. Jadi kita bisa merasakan bagaimana reaksi positif. Energi positif itu sangat kuat ketika setan-setan itu diikat. Bagaimana amal soleh mudah dilaksanakan, bagaimana baca Quran kita bisa laksanakan, qiyamul lail kita bisa bangun untuk sholat malam, kita bisa tarawih tiap malam. Kenapa bisa begitu? Energi negatif yang selama ini disebarkan oleh syaitan itu Allah ikat mereka. Dan hadirin, syaitan cuma mengatakan illa an da'autukum, saya itu cuma mengajak kalian saja. Tapi yang melakukan kata syaitan, fastajabtum li, kalianlah yang melakukan perkara tersebut. Jadi kita harus waspada setelah keluar dari Ramadan ini, karena syaitan-syaitan itu akan dilepas kembali. Bagaimana caranya syaitan membisikkan kita? Syaitan dalam sebuah riwayat dijelaskan seperti seekor nyamuk yang punya belalai yang mengarah kepada hati kita, yang setiap saat bersiap-siap kapan hati kita lalai dari mengingat Allah, lalai dari zikrullah, maka syaitan akan meracuni hati kita. Dia akan suntik hati kita dengan perbuatan-perbuatan lalai. Sehingga hadirin kita mesti tahu bagaimana tipu daya syaitan. Syaitan itu hadirin Allah sebutkan cara menggoda kita adalah selangkah demi selangkah. Jadi syaitan tidak membuat orang, wahai kamu silakan berzina, ayo berzina, ayo mabuk, ayo narkoba. Tidak. Dia akan membuat kita tersesat dengan selangkah demi selangkah. Cara membuat orang yang terjerumus dalam dosa-dosa besar, syaitan akan membuat orang tersebut terbiasa dengan perkara-perkara yang lalai. Setelah perkara-perkara lalai terbiasa, maka syaitan akan selangkah demi selangkah lagi. Dia akan membuat orang tersebut terjerumus dalam dosa-dosa besar. Nauzubillah. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Inilah jawaban hadirin. Inilah jawaban bagaimana cara kita selamat daripada tipu daya syaitan. Karena syaitan tidak pernah mati sampai hari kiamat. Kita harus ingat itu. Kita semua umur kita tidak panjang. Tapi syaitan, Allah telah membuat MOU, perjanjian dengan syaitan. Karena syaitan telah dilaknat, dikeluarkan dari surga, bahkan dijamin dia masuk ke dalam neraka. Maka dia telah berjanji dengan umurnya yang panjang itu, tidak mati-mati tadi, untuk menggoda kita semua. Jadi syaitan akan masuk ke rumah tangga, masuk ke perkumpulan-perkumpulan, tongkrongan-tongkrongan. Kita akan rasakan perbedaan nongkrong setelah Ramadan dan nongkrong waktu Ramadan akan berbeda. Kenapa? Nanti setelah Ramadan syaitan ikut nongkrong lagi di situ. Maka jangan salah, nanti hadirin terjadi banyak kelalaian-kelalaian, banyak hal-hal waktu kita terbuang sia-sia. Sementara dalam bulan Ramadan kita bisa merasakan energi positif yang kita bisa rasakan selama bulan Ramadan. Sehingga amalan-amalan kebaikan itu mudah untuk dilaksanakan. Kenapa? Syaitan diikat saat itu. Maka Allah beri kita petunjuk, ya ayyuhalladzina amanu. Ini berlaku sepanjang hidup kita. Bagaimana supaya terselamat daripada tipu daya syaitan. Allah sebutkan, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Maksudnya bagaimana totalitas? Secara keseluruhan. Jangan kita berislam setengah-setengah. Maksudnya begitu. Islam setengah-setengah itu maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita punya pemahaman Islam itu hanya di masjid, Islam itu kalau baca Quran, Islam itu kalau sholat saja. Hadirin,
Islam telah mengatur seluruh aktivitas dalam kehidupan kita. Sehingga Allah ingatkan kepada kita semua, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Maka sering saya sampaikan bahwasanya caranya supaya kita terselamat adalah ikuti seluruh petunjuk Rasulullah. Bagaimana cara makannya Nabi. Ini bukan sekedar sunnah, akan tetapi ini bisa menjadi benteng pertahanan kita agar kita bisa terselamat daripada syaitan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, ketika seseorang makan lalu tidak membaca doa, artinya mengabaikan sunnah Rasulullah, tidak membaca basmalah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, hai kawan-kawan, ada teman makan, ada tempat makan hari ini, tempat nongkrong hari ini. Bahkan ketika seorang masuk ke dalam rumahnya tidak mengucapkan salam, ini kebiasaan kita, mohon maaf, kita harus biasakan. Walaupun rumah kita kosong, kitalah pemilik rumah tersebut. Kalau masuk rumah jangan lupa ucapkan salam. Kenapa? Kata Nabi, ketika seorang tidak mengucapkan salam masuk ke dalam rumahnya, maka syaitan akan memanggil teman-temannya, hai kawan-kawan, ada tempat bermalam. Nauzubillah. Maka jangan kita salahkan kalau rumah kita sering panas, maksudnya sering emosian dalam rumah. Perasaan di luar tadi aman-aman, pulang di rumah mau berkelahi terus, misalnya begitu. Maka ini yang perlu kita terapkan. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Dan hadirin, dan Allah menutup ayat ini dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan tadi. Innahu lakum adu mubin. Lalu Allah sebutkan, sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kita harus tanamkan di hati, syaitan itu musuh kita. Seringkali ada permasalahan kecil di rumah bisa jadi besar. Kenapa besar? Itu syaitan tadi yang bisik-bisiki. Masa kamu dikasih begitu? Kamu kan kepala keluarga. Kamu kan pemimpin di rumah ini. Kamu kan sudah banyak kasih dia. Kamu kan sudah banyak berkorban untuk dia. Masa dia tidak hargai kamu? Dan sering sekali kita merasa itu diri kita. Nauzubillah. Sering sekali kita merasa itu adalah bisikan hati kita. Padahal itu adalah syaitan. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, syaitan itu di dunia ini mempunyai kerajaan di atas air. Lalu dia tiap hari mengumpulkan laporan-laporan daripada para syaitan. Ada syaitan datang laporan, wahai Tuan Raja Syaitan, saya hari ini telah menggoda seseorang sehingga telah membunuh. Biasa itu, sudah biasa. Saya hari ini menggoda orang sampai dia melakukan kejahatan mencuri. Biasa aja. Bahkan hadirin, syaitan ada yang melaporkan kepada Raja Syaitan, saya telah menggoda manusia melakukan dosa-dosa besar, syirik. Wah, syaitan bilang, itu banyak yang begitu. Lalu datang satu syaitan mengatakan, wahai Tuan Raja Syaitan, saya hari ini telah menggoda seseorang sehingga rumah tangganya berantakan, hancur. Dia bilang, top ini, syaitan top. Kenapa rumah tangga dikatakan ketika hancur syaitan sangat senang? Karena korban efek daripada keretakan rumah tangga seseorang, hadirin mulia, ini dampak kerusakannya sangat besar. Bagaimana tidak? Ini dua keluarga besar dilibatkan. Kalau punya anak, anaknya nanti bermasalah lagi. Seterusnya akan bermasalah. Nauzubillah. Maka mari kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada tipu daya syaitan dengan cara kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Kita harus belajar bagaimana cara kehidupan Nabi SAW dalam kehidupan kita 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada tipu daya syaitan dan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan Allah ampuni kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah terima amalan kebaikan kita selama Ramadan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.